lengkap saya Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A semester 7 jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi tugas harian 1 mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Kegunaan Sosiologi di Era Modern. Sosiologi memusatkan penelaannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok. Artinya, tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan yang timbul dari kelompok serta pengaruhnya terhadap kehidupan kelompok merupakan pusat perhatian ahli sosiologi, termasuk di dalamnya yaitu interaksi di antara kelompok, proses terjadinya interaksi, dan perkembangan lembaga. Sosiologi dibagi dalam berbagai bidang khusus sesuai dengan segi yang dipilih sebagai sudut pandang dari ruang lingkup masyarakat. Ada banyak bidang dalam sosiologi yang saling tumpang tindih dengan bidang-bidang kajian ilmu-ilmu sosial lain, khususnya psikologi dan antropologi. Bidang-bidang sosiologi itu antara lain teori sosiologi, sosiologi pendidikan, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi budaya, sosiologi militer, sosiologi terapan, sosiologi kesehatan, sosiologi industri, sosiologi keluarga, sosiologi hukum, sosiologi matematis, sosiologi profesi. Kemudian, ada pula bidang-bidang yang sangat dekat atau tumpang tindih dengan bidang kajian ilmu sosial lainnya, seperti metodologi dan statistik, organisasi sosial, ilmu jiwa sosial, perubahan dan pengawasan sosial, stratifikasi dan mobilitas, ekologi manusia, perilaku penyimpangan, kejahatan dan kenalan waktu, dan rekreasi atau olahraga dan kesenian, hubungan ras dan suku bangsa dan demografi, dan lain sebagainya. Bidang-bidang tersebut sedikitnya memberikan gambaran pula tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Dari gambaran bidang ini muncul suatu pertanyaan, apakah manfaat dari kegunaan belajar sosiologi? Sosiologi mempelajari kehidupan bersama dan gejala-gejala sosial yang ditimbulkannya. Bila mana sosiologi mempelajari norma-norma, kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat, lembaga-lembaga, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, maka itulah manfaat umum sosiologi. Dan hal-hal ini dikatakan sebagai kehidupan sosial masyarakat yang normal. Ada hal-hal atau gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat tetapi yang sifatnya tidak normal atau tak dikehendaki oleh masyarakat ataupun yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Gejala-gejala yang tidak normal demikian yang disebut masalah-masalah sosial, mengganggu ketentraman, kelanggengan masyarakat karena menyangkut nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga sosial, bahkan mencakup nilai-nilai moral. Mengapa masalah-masalah ini menjadi sorotan, khususnya sehubungan dengan kegunaan sosiologi? Dalam masyarakat Indonesia, sebagai negara berkembang, masalah-masalah sosial sangat penting dibicarakan untuk dapat diatasi atau dicoba untuk memecahkan permasalahannya. Sampai sejauh mana sosiologi berperan dalam usaha menanggulangi atau mengendalikan masalah-masalah sosial ini. Ada dua macam masalah sosial, yaitu masalah-masalah kemasyarakatan dan masalah-masalah sosial. Masalah pertama berhubungan dengan pendalaman dan analisa tentang macam-macam gejala kehidupan sosial di masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah meneliti gejala-gejala yang abnormal dalam masyarakat agar itu dapat diperbaiki dan dihilangkan. Masa depan sosiologi. Yang pertama, sosiologi positivis dan interpretatif. Masa depan sosiologi kiranya memberikan tugas kepada para ahli teori untuk berusaha mengembangkan teori-teori sosiologi yang lebih memadai, yang lebih tepat diterima dalam arti, di satu pihak, kalau patokan keilmuan sosiologi ialah adanya paradigma sosial yang dominan atau eksklusif, maka tugas para ahli sosiologi mencakup usaha untuk menemukan teori mana yang dapat nantinya diterima oleh para ahli sosiologi. Sehingga julukan sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma aneka akan ditinggalkan akhirnya. Di lain pihak, kalau patokan keilmuan ilmu sosiologi tidak perlu mengikuti prosedur keilmuan ilmu-ilmu alam, maka para ahli ilmu sosial, khususnya ahli sosiologi, bertugas untuk mengembangkan sosiologi sebagai ilmu yang sejati dengan mencari metode-metode tersendiri. Justru, karena mengembangkan keilmuan ilmu sosiologi dengan metode-metode alam itu akan membuat ilmu sosiologi berkembang secara formal, tetapi mengalami jalan buntu dalam usaha untuk mengabdikan ilmu ini bagi kepentingan manusia atau masyarakat. Pemakaian metode-metode ilmu alam dalam sosiologi membawa dampak negatif, karena dengan itu manusia menjadi objek.
Kalau kehidupan bersama manusia dipandang sebagai objek belaka, maka akan terjadi distorsi sebagaimana ungkapan Parson, bahwa bukanlah pribadi-pribadi, melainkan peran-peran yang merupakan unsur-unsur dari struktur sosial. Suatu sosiologi yang mendekati, mengenal, dan mendalami orang menurut peran dan fungsinya mereka adalah bagaikan panggung atau layar yang menampilkan boneka-boneka atau pelaku-pelakunya. Begitu pula kalau sosiologi hanya mempelajari pola-pola perilaku yang selalu tampak dalam situasi tertentu atau hanya tingkah laku yang berulang-ulang dan selalu sama, maka kebebasan manusia tidak relevan lagi. Sebagai contoh, Merton menawarkan antara lain konsep order, Parson dengan konsep relasi-relasi interdependensi yang tentu, situasi-situasi, dan pola-pola yang khas dan berulang-ulang. Dengan demikian, sosiologi ini membatasi diri hingga gejala yang dapat dilihat dari luar dan selalu susul-menyusul yang disoroti. Kembali pendekatan ini menutup mata terhadap unsur kebebasan manusia, hingga kelakuannya akan menghasilkan suatu citra manusia di mana manusia tidak lebih dari variabel dan olehnya martabat diri manusia tidak diakui. Oleh karena itu, suatu sosiologi yang membakukan atau mengobjektifkan kategori-kategori dan konsep-konsep ilmu alam dalam mendekati manusia sosial menghasilkan suatu gambaran manusia yang tidak sadar, tidak bebas, dan tidak bertanggung jawab sendiri. Weber dan Berger bertitik tolak dari kesadaran manusia. Bahaya baru muncul ialah subjektivisme dan reduksi sosiologi kepada psikologi. Psikologisme mengandaikan kesadaran mata-mata adalah proses imanen yang tertutup dalam dirinya. Dalam kesadaran ini terdapat gagasan atau pengertian-pengertian yang oleh subjek pengenal dikenakan atau diproyeksikan pada kenyataan di luar. Lalu, kalau sosiologi masuk dan terjebak dalam subjektivitisme dan menjadi psikologi, maka kehidupan sosial kehilangan pendasarannya pada realitas luar dan tiap individu menjadi ukuran segalanya, maka sosiologi akan tamat riwayatnya. Yang kedua, lahan-lahan baru sosiologi. Di atas telah tersinggung tentang pentingnya suatu sosiologi yang memberi perhatian kepada manusia. Kesadaran dan tingkah lakunya, masa depan sosiologi juga terbentang pada manfaat dan kegunaan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang mengalami proses pembangunan dan percepatan dalam kehidupannya. Pada kenyataannya, manakala dalam proyek-proyek pembangunan kita mengutamakan manusia, maka sosiologi semakin menonjol serta semakin diterima sebagai bagian penting dalam kehidupan modern dan bagi kemajuan manusia. Jadi, bila di atas sehubungan dengan teori nampak suatu kemuraman melingkupi perkembangan ilmiah sosiologi, maka tidak demikian kiranya bila kita melihat kepentingan sosiologi, khususnya sosiologi terapan. Artinya dapat dikatakan bahwa pada sisi ini sosiologi menghadapi suatu masa depan yang cerah. Dengan kata lain, pengetahuan sosiologi semakin dibutuhkan dalam banyak upaya manusia dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan kemajuan. Pertama, proses pembangunan pedesaan berencana tidak mengajak sosiologi atau para sosiolog untuk ikut serta lalu disinyalir bahwa kegagalan karena hal itu kurang diperhatikan dan dipahami secara sosiologis. Kenyataan ini kini berubah karena minat dalam identifikasi dan penyertaan variabel-variabel sosiologi budaya dalam proyek pembangunan bertambah. Dengan demikian, semakin diterima pentingnya kedudukan sosiologi bagi upaya-upaya proyek pembangunan. Yang kedua, pengetahuan sosiologi dan analisis sosiologi dapat menolong mempersepsi persoalan sosiologi dalam program-program keuangan. Sebagai contoh, ahli sosiologi pembangunan harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan sosiologis yang menentukan seperti dapatkah struktural sosial yang ada berfungsi dalam pergeseran yang begitu cepat akibat masuknya gelombang uang yang besar. Jadi, demikianlah masa depan sosiologi yang terbentang dan memberi peluang bagi kepentingan sosiologi antar masa depan sosiologi yang cerah ini, membangkitkan upaya-upaya sehingga kegunaan dan manfaat sosiologi tetap berkembang. Sekian dan terima kasih.